pasukan pertahanan Israel saat berperang di Gaza Selatan, di mana dilaporkan bahwa tentara IDF terluka parah bukan karena diserang Hamas, melainkan karena disengat tawon. Dikutip dari The Times of Israel via Tribun News pada Sabtu 11 Mei 2024, hal itu disampaikan langsung oleh saluran militer Zionis. IDF mengatakan setidaknya 12 tentara Israel terluka di jalur Gaza pada Jumat 10 Mei 2024 lantaran disengat tawon. Insiden itu terjadi di tengah operasi Brigade Selatan Divisi Gaza di daerah perbatasan dekat komunitas Nirim. Adapun kronologi kejadian itu bermula saat tank Israel melewati sarang tawon besar. Lalu serangga itu masuk ke tank Israel dan menyengat semua tentara Zionis. Tak ayal, selusin tentara Israel tersebut dibawa ke rumah sakit yang berada di Tel Aviv untuk mendapatkan perawatan. Imbas sengatan tawon itu dikabarkan membuat IDF Brigade Selatan Divisi Gaza gagal menjalankan rencana bulusnya untuk menyerang warga sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, padut gaul yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kelujangan, keberkahan. Yang sedang sakit selalu kami doakan diberi kesehatan dan kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, diberi rezeki yang halal, baik nyata, jumlahnya banyak, dan dimudahkan ikhtiarnya. Yang masih punya utang, ya Allah, mudah-mudahan diberi kemampuan untuk melunasi utang-utang itu dan dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah berita yang tiba-tiba saya buka YouTube. Itu ada berita yang menarik perhatian saya mengenai tawon yang menyengat daripada pasukan Israel yang ada dalam tank. Logikanya, saya sendiri juga kadang-kadang pernah masuk ke kendaraan tempur, pemirsa, kadang-kadang karena itu merupakan termasuk piranti dalam berdinas. Itu kan rapat, biasanya itu rapat, ketika berjalan itu sangat rapat sekali, sehingga kadang-kadang itu dari bahan anti peluru, bahkan kasarnya pun tuh anti peluru, kalau ditembak dari jauh-jauh insya Allah nggak tembus. Tapi ini kok aneh, ada tawon yang masuk ke dalam tank dan menyekati daripada pasukan IDF yang ada di dalam tank tersebut, sehingga satu regu, satu unit, 20 personil harus dibawa ke rumah sakit. Ini menarik perasaan saya. Kenapa tawon kok bisa melumpuhkan daripada pasukan tersebut? Alkisah bahwa dulu sangat masyhur cerita ini, ada siapa itu Mas, Raja Namrud ya, yang dimasukkan dalam otaknya itu ada seorang raja yang karena kekayaannya, yang karena kekuasaannya, dia congkak, angkuh, bahkan ingkar adanya Allah, tapi Allah hanya mengutus seekor nyamuk, itu apa itu yang masuk dalam kepalanya itu sehingga bisa meninggal. Jadi apabila Allah mengendaki itu, ya, kita ini nggak ada apa-apanya. Seorang Raja Namrud yang sangat berkuasa bisa dilumpuhkan hanya Allah mengutus satu ekor nyamuk ya, Tis ya. Nyamuk itu kalau salahkan itu pernah sangat masyhur. Dan ini sekarang kejadian mengenai lumpuhnya daripada tentara Israel oleh beberapa tawon. Kali ini seperti biasa saya ingin menguak saran goibnya, karena secara logika kan juga kadang-kadang susah dipahami. Wong tank yang tertutup istilahnya kok bisa dimasuki tawon yang banyak, ataukah itu sengaja tawonnya bisa buka pintunya atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi yang jelas kejadiannya di dalam kendaraan tempur militer yang notabene mereka dibuat untuk anti peluru, bahkan mungkin kalau tertentu itu granat nggak bisa menghancurkan, itu sampai sekarang. Tapi toh tawon bisa masuk dan melumpuhkan satu unit daripada pasukan militer.
Seperti biasa, mohon doakan mudah-mudahan ada itibar dan contoh manfaat yang bisa kita ambil sebagai manusia yang lemah ini tentang kejadian tersebut itu bagaimana sisi gaibnya sehingga beberapa tawon bisa melumpuhkan pasukan militer. Kali ini saya didampingi oleh mediator saya, Mas Hamid. Bukan Mas Hamid, Bapak Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Tambah ganteng aja Pak Hamid. Lo sekarang kan mau ngempeng siang malam dia los gratis lagi ya kan. Sehat anaknya Hamid? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah ya kan. Titi jangan guyu-guyu Tis. Ya kamu kalau main sana jangan malam-malam ganggu namanya itu. Wae mancing mbok parani. Ya ora pengertian ya Mit yo. Ya lo lakukan. Enggak apa-apa. Terus pokoknya ini. Ganggu kan? Ya, ganggu dipalang pintu lagi mancing jangan diganggu ya Mas Bayu ya. Senengane ngoprak-oprak wong anu Mas Hamid. Ini ada berita yang menarik, bukan menarik lah menurut saya karena kan ya mosok tawon bisa masuk dalam tank kan gitu. Tolong diterima jasadnya, itu hakikatnya apa yang terjadi. Mudah-mudahan ada contoh buat kita. Siapkan ya. Rakyatnya bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin, saya minta goib yang tahu tentang kejadian tawon yang masuk ke dalam kendaraan tempur IDF ini sehingga bisa melumpuhkan sekian pasukan itu ketarik tangan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah masuk. Otomatis bisa bicara bahasa manusia. Allah sambung kita suaranya. Allah. Siapa lagi nih? Loh. Tentara mana lagi? Masa aku tentara coba dilihat baik-baik. Allah. Ya baik-baik. Ya kamu gak marah sama saya? Sama seperti tentara yang menyuruh golongan kami. Terus? Kamu sama amalan yang dijalankan tertuju dengan. Oh maksudnya maaf, kamu disuruh oleh kelompok goib. Iya. Yang sama dengan saya gitu. Sama maksudnya sama apa? Sama apa yang kalian jalankan. Amaliyahnya. Iya. Masya Allah. Oke. Maaf ini. Kamu ini apa? Maksud saya. Saya golongan siluman. Siluman. Bentuknya apa? Saya bisa berubah-ubah. Entah itu berubah masuk melalui hewan lebah, hewan ular, hewan kelabang, hewan kalajengking, ataupun hewan-hewan berbisa yang ada di sana. Masya Allah. Saya ini sibuk. Maaf, dengan izin ini, lihat, kamu tenangkan diri kamu. Gak usah marah. Kenal ini? Iya. Saya izin beliau sehingga mohon pada Allah untuk mendatangkan Anda ke sini. Ada apa? Nah, ini mau cerita. Jujur ya. Gak bisa diam kamu, terbang terus. Ya memang karena saya bekerja saat ini masuk ke dalam tawon ataupun lebah. Oh gitu. Jadi saya seperti ini. Oh gitu. Karena sampai saat ini saya pun juga masih berperang dengan apa yang diutus dari tentara tersebut untuk menyerang pasukan-pasukan IDF. Oke. Saya ingin tanya, maaf saya mengganggu. Tidak perlu suguhi ada siluman? Tidak usah. Tidak usah. Anda si siluman? Iya. Si siluman? Ya. Boleh bercerita bagaimana terbentuknya kamu sehingga kamu bisa masuk ke tubuh bintang buah seperti itu? Saya sebenarnya dahulu kala bersekutu membantu pasukan-pasukan yang menyerang orang-orang Palestina. Tetapi karena dari balap-balap tentara, entah itu tentara golongan malaikat, tentara golongan siluman, ataupun golongan jin yang mengalahkan kami, kami diberi arahan, kami diberikan dua pilihan.
antara golongan kami diledakkan, di bumi hanguskan, ataupun kami tunduk dengan perintah apa yang diperintah dari golongan kami. Dari situlah kami lebih memilih pilihan yang kedua sebelum dari golongan kami. Dengan tanggung jawab kami diislamkan ataupun kami dimuslimkan. Kami harus bekerja dengan apa yang disuruh golongan tentara-tentara tersebut, yaitu untuk menyerang pasukan-pasukan tentara Israel, manusia-manusia nyata. Masya Allah. Kami harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan. Oh gitu. Karena dahulu kala kami ini membantu pasukan-pasukan Israel. Jadi intinya dulu kamu itu termasuk bersekutu sama Israel. Kemudian kamu dikalahkan oleh pasukan-pasukannya Allah. Jadi jadi golongan malaikat, jin muslim itu. Kamu disuruh menebus dosa istilahnya. Enggak, diri kamu sendiri itu siluman terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Saya dari golongan tidak menyebutkan. Kenapa? Tidak mau. Oh gitu, rahasia ya. Karena ini bisa takut lah. Santai aja. Saya tidak takut. Jangan marah ya. Dengan kalian. Oke. Asal muasal kamu siluman tidak disebutkan, itu rahasia. Dulu bersekutu sering bantu orang-orang IDF itu membantai Palestina. Kemudian kalian dikalahkan oleh golongan jin yang muslim gitu. Sekarang kamu diperintah untuk bertugas. Allahu Akbar. Memang banyak kalau begitu ceritanya ya. Terus ini maaf ini, sejauh mana perbuatan kamu ketika masih bersekutu sama orang Israel itu? Coba cerita. Waktu itu masih dolim kamu? Saya disuruh masuk ke dalam jasad manusia. Manusia-manusia Israel yang ingin berusaha setiap waktu membunuh warga Palestina. Entah itu kami memberikan kekuatan kami, menyalurkan kekuatan kami ke dalam jasad manusia, agar manusia itu sakti. Bukan hanya sakti mengendalikan teknologi mereka saja, tetapi sakti dalam hal berkehidupan. Waktu itu, terus kami membantu pasukan-pasukan Israel dalam tersebut untuk lebih mudah dalam hal memperlancar rencana mereka untuk membunuh warga Palestina. Kami memberikan celah-celah supaya orang-orang Israel itu bisa melihat celah untuk lebih mudah membunuh warga Palestina. Kami mempertunjukkan, kami melihatkan, entah itu secara gaib ataupun memberikan jalan secara nyata, celah-celah yang bisa dijalankan orang-orang Israel. Terus? Kami juga lebih dalam segi teknologi. Kami memperkuat dalam teknologinya dengan cara kekuatan kami. Waktu itu. Nah sekarang bagaimana prosesnya kamu sekarang kok dikalahkan oleh pasukan muslim? Cerita. Kami dikalahkan tentara yang banyak sekali. Berjuta-juta triliun datang mendatangi negara Israel. Tentara itu menyerang, melawan, entah itu golongan iblis, golongan-golongan pasukan Dajjal, ataupun golongan-golongan terkecil, golongan-golongan siluman yang sudah bersekutu dengan golongan iblis yang ada di sana. Bala-bala tentara itu berperang besar mengalahkan gaib, ataupun berperang secara nyata, berperang mengalahkan Zionis warga Israel secara nyata, manusia-manusia yang ada di sana. Untuk proses mengalahkan manusia-manusia Israel secara nyata, kami tidak bisa menyebutkan karena itu sudah masuk ke ranah rahasia dari tentara-tentara tersebut. Kami tidak
bisa menjelaskan secara gamblang di sini karena itu sudah termasuk rahasia kekuatan yang sudah diberikan Allah kepada bala-bala tentara tersebut. Insya Allah, amin. Ya, terus. Tetapi dampak dari tentara-tentara yang menyerbu negara Israel itu sangat nyata, termasuk dampak secara nyata, entah itu serangan yang dilakukan hewan-hewan menyerbu pasukan-pasukan Israel, ataupun bala-bala tentara melalui cahaya-cahaya yang menyerang orang-orang Israel, ataupun banyak sekali. Jika disebutkan di sini tidak akan habis. Contoh dalam golongan kami yang berubah masuk ke dalam hewan lebah itu adalah salah satu yang diberitakan di kalangan-kalangan manusia. Di kalangan-kalangan manusia yang bersekutu dengan warga Israel. Itu juga dengan teknologi yang dimiliki. Itu menutup rapat kelemahan-kelemahan, kekalahan-kekalahan yang dialami warga Israel. Ini adalah salah satu yang dikatakan berita yang bocor kepada kalangan manusia. Sebenarnya banyak Israel kekalahan ya. Cuma sekarang viralnya berita Israel diuntuk tawon itu masuk bocor ya. Ya, karena orang itu melihat kebocoran yang bisa diterima manusia itu hanyalah kebocoran kecil yang memakan korban juga tidak terlalu banyak. Itu pun juga akal-akalan golongan manusia yang ada di sana dengan teknologinya. Sebenarnya yang diberitakan korban jiwa hanya di angka 15. Itu sebenarnya bohong. Itu sebenarnya palsu. Golongan kami itu banyak yang akan dibunuh golongan tentara karena golongan kami tidak bekerja di teknologinya juga. Karena di awal kami juga pernah membantu teknologinya. Kenapa sekarang tidak membantu teknologinya menyebar di kalangan manusia? Saya juga disalahkan golongan tentara yang ada di sana dan disuruh bekerja keras, entah itu teknologinya ataupun bekerja secara nyata menyerang manusia-manusia yang ada di sana. Sebenarnya korban yang sudah saya serang itu lebih dari puluhan, lebih dari 80 orang. Ada yang meninggal juga. Tetapi manusia-manusia yang ada di sana dengan teknologinya menyebarkan bahwa hanya luka-luka saja. Itu pun beberapa orang saja. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi efek kamu siluman yang masuk ke tawon itu sudah banyak yang meninggal hasilnya ya? Berarti mereka sering bikin bohong kalau begitu orang Israel ya? Sering hoax kalau gitu ya? Banyak sekali berita-berita yang terekspos dunia manusia. Itu banyak kebohongannya. Entah itu berita yang ada di Nusantara ini ataupun berita di seluruh dunia. Banyak dimanipulasi kalau begitu ya. Pada intinya mereka udah hancur dari dalam begitu. Udah kucar kacir. Cuma masa masih hebat gitu ya, masih luman. Dengan teknologi mereka. Aku ingin tahu bagaimana itu kendaraan tank perang itu kan rapat itu. Kok bisa masuk, kau kayak apa ceritanya? Setiap yang dibuat manusia itu teknologi yang dibuat golongan manusia itu pasti ada celah. Ada celah tanpa orang itu mengetahuinya. Walaupun mereka menganggap teknologinya itu tidak akan bisa dikalahkan ataupun sempurna, tetapi mereka sejatinya tidak mengetahui bahwa teknologi yang mereka buat banyak kekurangannya. Sedangkan golongan kami ini adalah golongan gaib. Kami bisa melihat secara gamblang kelemahan-kelemahan yang ada di dalam teknologinya ataupun manusia-manusia yang mengendalikan teknologi tersebut. Manusia-manusia yang mengendalikan teknologi tersebut termasuk teknologi tank. Mereka itu butuh makan. Mereka juga butuh minum. Disitulah titik kelemahan kami untuk masuk menyelinap ke dalam jasad manusia yang saat itu
sedang makan ataupun sedang minum, pasti orang itu keluar. Kami juga bisa menyusup celah yang sangat kecil, sangat kecil, bahkan lebih kecil dari golongan lebah. Kami menyusup masuk ke dalam tank tersebut. Kami juga memanfaatkan momen di mana manusia itu lengah, berleha-leha, merasa bahwa teknologinya sudah digunakan dengan baik untuk menyerang mereka Palestina. Disitulah kelemahan kami untuk menyengat seluruh badan dari orang-orang Palestina yang ada di dalam tank tersebut, ataupun ya di luar dari tank tersebut yang membawa senjata. Kami juga menyerangnya. Yang ada di dalam sebuah perkantoran yang dimana kantor itu digunakan untuk merencanakan penyerangan kepada warga Palestina. Kami juga memasukinya, tetapi mereka tidak menyebarkan berita tersebut. Jadi artinya banyak yang kena sengatan lebah ala kamu ya. Cuma hanya itu yang tersiar di dalam tank itu ya. Terus ini Mas Siluman, Anda siluman yang menguasai tubuh dalam tawon itu, kan gitu. Biasanya lebah, tawon itu kan akan menyerang apabila terganggu, entah rumahnya dilempar atau mungkin apa. Nah, kamu waktu menyerang itu kan terganggu atau ada yang nyuruh? Tidak. Bagaimana? Saya karena perintah dari tentara-tentara tersebut. Kami memasuki lebah. Kami menyerang langsung. Saya tidak diganggu, tapi karena perintah dari tentara-tentara, malaikat, tentara siluman, ataupun tentara-tentara jin, tanpa diganggu pun, kami akan masuk ke dalam lebah, langsung menyebar ke seluruh negara Israel untuk menyerang sesuai dengan arahan tentara-tentara itu, untuk menebus, mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan saya. Jadi mutlak gerakan tawon yang menyerang orang-orang IDF itu bukan karena kamu terganggu, enggak ya, memang ada yang mengarahkan. Ini saya penasaran ini. Tadi ada yang mengatakan ada tentara-tentara yang dari golongan cahaya, golongan jin muslim, siluman yang mengarahkan kamu. Kalau dari golongan malaikat sudah jelas lah itu Allah yang menyuruh, kan begitu. Sekarang, kamu bisakah mengidentifikasi atau mencari tahu dari mana golongan siluman jin muslim yang menyerang kamu itu? Boleh cerita? Banyak. Tentara-tentara malaikat dulu. Tentara-tentara malaikat itu banyak kategorinya. Entah itu yang diperintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara-tentara yang dimiliki Rasulullah. Allahu Akbar. Tentara-tentara yang dimiliki wali-wali Allah yang disayang Allah. Allahu Akbar. Ataupun tentara-tentara malaikat yang dari manusia yang akan menyelamatkan warga Palestina, negara Palestina, yang manusia yang disayangi Allah itu, saya tidak berani menyebutkan. Tentara-tentara siluman ataupun tentara-tentara jin yang sudah muslim itu juga banyak dari Nusantara ini, berjuta-juta triliun, berbondong-bondong dari segala arah penjuru, pasukan-pasukan dari hutan, pasukan-pasukan dari sungai, pasukan-pasukan dari gunung, ataupun pasukan-pasukan dari yang lainnya, entah itu dari Nusantara ataupun dari segala arah penjuru dunia, yang dikomandoi dari orang yang ada di Nusantara ini, juga berbondong-bondong bekerja setiap waktu untuk membantu negara Palestina untuk menyerang orang-orang Israel yang ada di sana. Masya Allah. Terus kemudian karena Anda ini dulu pernah banyak berbuat salah, sekarang kamu berbuat diperintah mereka itu untuk menebus dosa gitu ya. Ini hanyalah perbuatan kecil saja, tidak sebanding dengan pekerjaan ataupun tugas tentara-tentara
yang sudah ada di negara sana, yang sudah saya sebutkan tadi. Tentara gaib ya. Ya. Jadi kalau begitu sudah jelas bahwa kejadian tentara IDF di Sengat Tawon itu karena maaf ini perbuatan perjuangan tentara yang udah gaib yang muslim itu ya. Iya. Cuma kamu siluman yang dulu banyak dosa bertobat ikut bekerja sekarang ini. Iya. Ya Allah ya Rabbi, terima kasih banyak. Ini jauh-jauh ini Dan bukan hanya golongan kami saja. Tetapi banyak golongan-golongan yang disuruh bertanggung jawab terlebih dahulu untuk menempuh kesalahan-kesalahan yang telah dia lalui. Masya Allah. Jika tidak mau, ya pilihan pertamalah yang akan ditindaklanjuti dari tentara-tentara tersebut. Dibuang ke jahanam gitu ya. Ya bersyukur kalau kamu masih di kesempatan untuk menebus dosa. Nah, aku tanya kamu dulu siluman aslinya apa, kamu gak mau jawab. Makanya itu, ya mungkin dari golongan itu cuma zaman dulu kali ya. Iya. Dan lebih detailnya saya tidak mau menjawab. Ya sudah, masih bersyukur. Jadi ternyata Masya Allah kuasa ilahi, rahmatan lil alamin, orang-orang yang dulu sekali baik dosa pun masih kesempatan untuk berjuang gitu ya. Oke, terima kasih. Aku nggak mau terlalu banyak. Sudah jelas bahwa kejadian itu adalah merupakan bukti nyata bahwa pasukan gaib dari Allah atau Rasulullah atau wali-wali Allah banyak yang berjuang ke sana. Termasuk juga gaib yang dari Nusantara begitu ya. Oke. Nah, coba Anda ini kan di Nusantara. Kamu merasakan ada gak gaib dari Nusantara sekitar sini yang pernah tugas di Palestina sana? Ada nggak di sini sekitar sini? Banyak. Daripada pulang mereka gantian gitu kan? Ya. Betul kamu nggak bohong? Tidak bohong Dari golongan apa mereka? Entah itu golongan jin. Dari golongan jin. Ataupun golongan Pernah ketemu kamu dulu pertang sana ya? Ada nggak? Ada. Ya udah aku tobat ngomong. Minta maaf sana. Minta maaf saya itu adalah harus dibuktikan secara nyata, bukan hanya secara lisan saja. Oke, proses ya. Terima kasih Mas Siluman, saya akan kembali bertugas. Mohon maaf saya mengganggu. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan tempat Anda diterima oleh Allah. Ya, terima kasih. Monggo silahkan keluar. Terima kasih. Ya. Saya izin keluar. Allah. Fresh lagi insyaallah. Pun, santai. Pemirsa, demikian menguasai gaibnya tentang kejadian peristiwa yang viral, yaitu adanya lebah yang masuk dalam kendaraan militer daripada pasukan IDF yang menyengat sehingga banyak harus dirawat di rumah sakit. Begitu viralnya. Ini yang menarik saya, hanya lebah kok bisa melumpuhkan tentara, ternyata itu. Dan bukti nyata bahwa pasukan Allah baik yang nyata maupun gaib pun juga banyak berjuang dan bekerja untuk Palestina. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Lagi-lagi, apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi, walaupun semua makhluk menolaknya dan tidak masuk akal logika manusia. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran, itu mutlak dari Allah datangnya, karena lagi mutlak milik Allah. Di sini banyak kesalahan, kelemahan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah manfaat, ada iktibar, ada misal, ada contoh, ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai manusia yang lemah ini. Mereka pasukan yang dilengkapi dengan perlengkapan canggih aja bisa dilumpuhkan hanya oleh beberapa tawon. Tapi ingat, bukan tawon biasa. Ternyata itu ada sisi gaibnya yang memang diperintah oleh Allah lewat pasukannya. Apabila ingin paham, silakan disimak, mudah bermanfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu.